Selamat berjumpa lagi, selamat ketemu di hari ini teman-teman semua, saudara-saudari, Anda yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Biarlah kapanpun Anda mau mendengarkan saya, diingatkan, biarlah hari ini juga dimanapun Anda berada, berterima kasihlah kepada Tuhan ya, atas kehidupan, atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda. Dan kalau Anda menyadari hidup ini hanya anugerah dari Tuhan, yuk saudara, kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kita mau sebarluaskan berita kasih Tuhan yang Anda sendiri sudah alami, yang menyelamatkan kita dari neraka, yaitu berita sukacita, keselamatan, kehidupan kekal, yang adalah anugerah Allah sendiri di dalam Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mari saudara ya, kita beritakan, dan mari saudara, kita yang sudah menerima keselamatan Allah, kita juga menunjukkan kalau saya dan Anda adalah manusia-manusia yang sudah diselamatkan Allah, yang bukan lagi menjadi milik kita, tetapi menjadi hamba-hamba Allah untuk melayani Allah ya, di dalam segala kemurahannya, dalam segala anugerahnya. Saya akan membaca melanjutkan dari kitab Roma pasal ke-10 saudara ya. Kitab Roma pasal ke-10, yang mana saya sudah membaca dari ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka ya, orang-orang sebangsa Paulus, orang-orang Yahudi diselamatkan. Itu kerinduan hati Paulus ya. Kerinduan hati orang Kristen sebetulnya juga sama, seharusnya sama ya, merindukan semua keluarganya mau diselamatkan Allah, merindukan semua orang yang ada di kampungnya mau diselamatkan Allah. Bahkan ya, sejauh orang sebangsanya, orang senegaranya, bahkan saudara kalau Anda perhatikan kembali, orang seluruh dunia mau diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Allah sendiri telah mengorbankan anak tunggalnya yang bernama Yesus untuk mati membayar upah dosa, karena manusia tidak bisa membayar upah dosa yang adalah maut ya. Tetapi Yesus telah turun dari sorga ke dunia untuk hidup mentaati hukum Allah dengan sempurna, tidak berdosa, dan Dia yang tidak berdosa telah mati bagi orang yang berdosa, sehingga setiap orang berdosa yang mau dibenarkan Allah dari apa yang Yesus sudah selesaikan, dia beroleh pembenaran Allah dan diberikan satu janji kehidupan yang kekal. Jadi kalau mati saudara, bukan mudah-mudahan, bukan semoga diterima di sisi Tuhan ya, tetapi di dalam penebusan Yesus Kristus ya. Dan kalau Anda sudah menyerahkan hidup Anda untuk ditebus oleh Yesus, 100% kepastian hidup kekal ya. Tidak dibuang ke neraka, tidak dihukum ke neraka, tetapi akan ditempatkan di sorga kembali. Yohanes 3:16 itu luar biasa saudara. Karena begitu besar kasih Allah. Ini semua hanya kebesaran kasih Allah saudara, bukan karena kebaikan manusia akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah yang memberi pembebasan ya. Setiap orang mati di luar Yesus Kristus, menurut Alkitab tidak akan masuk surga. Karena apa saudara? Surga itu tempatnya sempurna ya. Hanya yang sempurna
akan diberikan sorga. Tetapi manusia sendiri sudah tidak sempurna, sehingga bagaimana manusia bisa masuk surga kembali, ya. Dia yang sempurna telah mati bagi yang tidak sempurna. Disitulah saudara kita meletakkan surga kita melalui iman kita terhadap apa yang Yesus sudah perbuat bagi dunia, bagi saya, bagi Anda yang sudah percaya, bagi Anda yang mau percaya untuk bisa masuk surga, ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya. Orang-orang Yahudi tersebut kembali sungguh giat bekerja bagi Allah, sungguh giat melayani Allah, sungguh giat melakukan apa yang disebut pelayanan, ya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, gimana saya tahu kalau itu salah, kalau itu benar? Ya kembali saudara, firman Allah telah memberikan pengajarannya, firman Allah telah menjadi dasarnya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah yang pada akhirnya saudara, mereka tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Mereka bersikeras, ya, bersikeras untuk memegang caranya sendiri, aturan yang dibuat oleh manusia, aturan yang seolah-olah itu datangnya dari malaikat, dari sorga, dari Allah. Tetapi ternyata itu semua adalah ketidaktaklukan kepada kebenaran Allah. Itu semua adalah sebetulnya kebenaran yang diciptakan oleh manusia. Ayat keempat, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, ya. Yesus Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus melalui imannya, jikalau Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat, dia beroleh kebenaran Allah. Saudara, saya akan mengajak Anda yang mau menyimak baca baik-baik dari Matius pasal 5 ayat 17. Mana itu Matius 5 17? Di Matius 5 17 dikatakan demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku, Yesus sendiri yang berbicara di sini saudara. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kembali saudara, kalau Anda sudah mulai mengerti tentang hukum Taurat, apa arti dari hukum Taurat itu, apa kegunaannya dari hukum Taurat itu sendiri, yang mana hukum Taurat itu adalah hukum Allah yang sempurna, yang sebetulnya menunjukkan karakter Allah yang sempurna, tidak ada cacat, ya, yang pada akhirnya membuat manusia menyadari, ya, diriku ini adalah orang berdosa, sehingga aku sendiri, ya, tidak bisa hidup seturut menuruti apa yang Allah tuntut, yang mana tuntutan tersebut telah dinyatakan kepada kita di dalam apa yang disebut hukum Taurat, ya. Sehingga kalau aku mau masuk surga, ya, untuk bisa memenuhi tuntutan Allah, ya, aku harus mau diselamatkan oleh Allah di dalam kesempurnaan Allah sendiri, yaitu kesempurnaan di dalam Yesus Kristus yang membenarkan aku yang tidak benar, yang mau membenarkan Anda yang tidak benar. Yesus sendiri datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sempurna, tetapi untuk menggenapinya. Karena apa saudara? Ya, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia, tetapi Yesus menggenapinya, ya. Yesus yang tidak ada dosa, Yesus yang tidak berdosa, dia telah mati bagi yang berdosa. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat untuk menyelamatkan manusia itu telah disediakan oleh Allah melalui Yesus. Dan Yesus menggenapi hukum Taurat yang sempurna,
telah mati bagi yang tidak sempurna, yang tidak berdosa telah mati bagi yang berdosa, sehingga setiap orang yang mau percaya kepada Yesus yang telah mati bagi orang yang berdosa, disitulah manusia beroleh kebenaran. Yesus telah mengenapi apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, ya. Nabi-nabi dari dulu memberitakan keselamatan melalui akan datangnya Mesias yang telah digenapi oleh Yesus. Jadi Yesus sendiri tidak meniadakan hukum Taurat dan tidak meniadakan apa yang dikatakan di sini, saudara. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Sehingga kembali lagi, saudara, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, ya. Anda boleh bersikeras, Anda boleh menentang dan tidak mau takluk kepada Allah di dalam kebenaran Allah untuk bisa masuk surga. Anda merasa dengan pekerjaan Anda, dengan perbuatan Anda yang baik, ya, yang penuh dengan pengorbanan, itu akan membuat Anda masuk ke surga, ya. Lihat, saudara, buktikan sendiri, ya, buktikan sendiri. Sekali Anda gagal, Anda tidak bisa mengulang lagi. Kalau Anda sudah mati, kesempatan itu diberikan bagi manusia ketika manusia masih hidup untuk memilih, ya, apakah dia mau menerima kasih Allah yang terbesar, ya, yang terbesar. Seringkali manusia kembali mencari kasih Allah yang terbesar itu dalam bentuk apa? Lahiriah, dalam bentuk harta, dalam bentuk manusia, ya, saudara. Tetapi sebetulnya kasih Allah yang terbesar itu adalah anugerah surga yang telah disediakan Allah melalui anak tunggal Allah, Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa dunia, yang telah bangkit, yang menjadi bukti bahwa dia adalah benar-benar anak tunggal Allah yang saat ini, saudara, sudah kembali ke surga, merindukan setiap manusia mau percaya kepadanya. Tuhan memberkati Anda yang sudah jadi Kristen, saudara. Yuk kita saksikan, yuk kita beritakan, ya. Kekristenan tidak bisa dipaksakan, ya. Tetapi kekristenan yang adalah berita Injil itu sendiri menjadi panggilan bagi kita yang sudah mengalaminya. Tuhan memberkati.